Planet kita menghadapi masalah lingkungan yang serius, yaitu polusi plastik. Sampah plastik ada di mana-mana, mulai dari lautan hingga tempat pembuangan sampah. Plastik mencemari lingkungan dan membahayakan hewan liar. Kita menghasilkan sangat banyak plastik setiap tahun. Sebagian besar plastik ini tidak bisa terurai. Artinya plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat. Kita harus mengurangi penggunaan plastik dan mencari solusi yang lebih ramah lingkungan. Masalah polusi plastik sangat besar dan terus bertambah. Kita menemukan sampah plastik bahkan di tempat-tempat paling terpencil di dunia. Plastik mengotori pantai dan menyumbat saluran air. Plastik tidak hilang begitu saja. Plastik hancur menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini mencemari tanah dan air dan masuk ke rantai makanan. Akibatnya bisa sangat buruk jika kita tidak bertindak. Hewan laut sering salah mengira plastik sebagai makanan, yang bisa membuat mereka kelaparan atau terjerat. Burung laut ditemukan dengan perut penuh sampah plastik. Paus terdampar di pantai dengan tubuh penuh kantong plastik. Kesehatan laut kita berhubungan erat dengan kesehatan kita sendiri. Kita harus bertindak sekarang untuk menghentikan polusi plastik. Kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita harus berimsetam teknologi daur ulang yang canggih. Kita bertanggung jawab atas sampah sengkesil. Masa depan planet kita berpenjamaran kucing. Plastik adalah bahan yang sangat umum dalam kehidupan modern. Plastik murah, awet, dan bisa digunakan untuk banyak hal. Kita menggunakan plastik untuk berbagai keperluan, mulai dari kemasan sampai konstruksi. Tapi, sifat-sifat yang membuat plastik begitu berguna juga membuatnya menjadi polutan lingkungan yang sulit dihilangkan. Produksi plastik telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Produksi plastik global telah meningkat 20 kali lipat sejak tahun 1950-an. Peningkatan yang cepat ini disebabkan oleh ketergantungan kita pada plastik sekali pakai, seperti kantong, botol, dan kemasan. Sebagian besar plastik yang pernah diproduksi masih ada di lingkungan dalam berbagai bentuk. Sampah plastik ini sering berakhir di tempat pembuangan sampah, di mana butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Saat plastik terurai, ia melepaskan zat kimia berbahaya ke lingkungan. Zat kimia ini dapat mencemari tanah dan air, membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Selain itu, banyak sampah plastik yang tidak tertangani oleh sistem pengumpulan dan pembuangan sampah. Plastik berakhir di lautan, di mana ia menumpuk di tempat pembuangan sampah yang sangat besar. Pulau-pulau sampah terapung ini adalah bukti nyata dari krisis polusi plastik. Lautan dunia menghadapi krisis yang semakin parah, polusi plastik. Setiap tahun jutaan ton plastik masuk ke lautan kita, merusak kehidupan laut dan ekosistemnya. Sampah plastik ini berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat pesisir, sungai, dan jalur pelayaran. Hewan laut sering salah mengira sampah plastik sebagai makanan. Penyu misalnya bisa menelan kantong plastik karena mengira itu ubur-ubur. Plastik yang tertelan ini bisa membuat mereka kelaparan karena perut mereka penuh plastik, sehingga mereka merasa kenyang padahal tidak. Terjerat adalah ancaman serius lain yang disebabkan oleh polusi plastik. Mamalia laut seperti anjing laut dan paus bisa terjerat jaring ikan bekas dan sampah plastik lainnya. Jeratan ini bisa menyebabkan luka, tenggelam, dan kelaparan. Penumpukan plastik di laut juga merusak habitat laut. Terumbu karang misalnya, tertutupi oleh plastik yang gelap sening materi nabi itu menestipam debat-baking ini. Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga ancaman bagi kesehatan manusia. Mikroplastik, partikel plastik kecil berukuran kurang dari 5 mm telah mencemari makanan dan air kita. Partikel-partikel ini dapat menyerap dan mengumpulkan zat kimia berbahaya dari lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik ada di berbagai sumber makanan, termasuk makanan laut, garam, dan air kemasan. Partikel-partikel ini bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan pernapasan dan menumpuk di organ dan jaringan tubuh kita. Meskipun efek jangka panjang dari paparan mikroplastik masih diteliti, ada kekhawatiran tentang dampaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat mengganggu hormon, menyebabkan peradangan, dan bahkan merusak sel. Selain itu, beberapa zat kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik,
seperti bisphenol A atau BPA dan ftalat diketahui sebagai pengganggu endokrin. Zat kimia ini dapat meniru atau mengganggu hormon tubuh yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah reproduksi, perkembangan, dan peningkatan risiko beberapa jenis kanker.